daripada masalah kita. Tuhan, kita lebih besar dari masalah kita. Pandang Tuhan, selalu pandang Tuhan pada saat kita menghadapi masalah. Kita harus percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau sembah Dia, kita mau angkat tangan kita buat Dia, kita mau berikan yang terbaik buat Dia. Terima kasih. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan harapan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan penolong kami yang sejati Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil saat Tuhan ada buat setiap kita. Apapun masalah kita, apapun keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa salahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Nyanyikan sekali lagi saudara. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa salahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami ketika kami menghampiri Engkau. Ketika kami datang kepada Engkau Tuhan. Ketika kami menyembah kepada Engkau dan masuk hadirat-Mu. Kami boleh merasakan damai sejahtera, sukacita, ketenangan itu ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Karena kami tahu Kau tidak akan pernah tinggalkan kami. Kau akan tolong kami dan Kau akan memberikan perlindungan buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena kami memiliki Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan.
Sehingga jemaatmu yang mendengarkan boleh diteguhkan, boleh dikuatkan iman percaya pengharapannya kepada Engkau. Hadirat-Mu melawat kami dan hadirat-Mu melawat anak-anak-Mu semuanya. Dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka boleh bertemu dengan Engkau. Mereka boleh merasakan Tuhan kedekatan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Memberkati ibadah kami. Hadirat-Mu melawat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman Allah sebelum kami akan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita menyadari sikap yang menuntun kepada kemenangan di dalam hidup ini dengan segala banyak persoalannya. Yang terbaik yang kita lakukan yaitu kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Yang terbaik, satu-satunya jalan yang terbaik supaya kita boleh hidup di dalam kemenangan, supaya kita hidup di dalam kepastian. Kalau kita hidup dekat, intim dengan Tuhan, yang menjadi juru selamat kita, yang menjadi penolong kita, jaminan keselamatan, jaminan kekuatan, jaminan di mana ada pertolongan, itu satu-satunya kita dapatkan ketika kami dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini di dalam Yakub 4 ayat yang ke-8a. Yakub 4 ayat yang ke-8a. Demikian bunyinya. Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bukan tanpa sebab kata mendekat ini ditulis oleh Yakobus. Yakobus adalah seorang pemimpin jemaat mula-mula. Yakub sangat mengerti bahwa para jemaatnya banyak mengalami cobaan. Di dalam Yakub 1 ayat 2 di situ dikatakan bahwa jemaatnya banyak mengalami persoalan, banyak mengalami pencobaan. Keadaan sosial mereka, perbedaan yang kaya dan miskin, di situ dikatakan di dalam Yakub 1 ayat 9 sampai 10. Adanya pertengkaran di antara mereka di dalam Yakub 4 ayat yang pertama. Dan adanya persahabatan dengan dunia di dalam Yakub 4 ayat yang keempat. Oleh sebab itu mengapa Yakub mengatakan, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Karena apa? Satu-satunya yang membawa penyelesaian, satu-satunya yang membawa kita untuk mendapatkan solusi yang baik, yaitu ketika kita dekat kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendekat kepada Allah di dalam bahasa aslinya merupakan artinya benar-benar melekat kepada Tuhan. Melekat, kita melekat kepada Tuhan untuk memberikannya penghormatan dan penyembahan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita memberikan penghormatan kepada Dia. Sedangkan ketika kita mendekat kepadanya, dikatakan Ia akan mendekat kepadamu. Itu merupakan kata-kata egisai yang berarti Tuhan memberikan dirinya untuk digunakan. Dia akan benar-benar menghampiri umatnya. Ketika kita mau menghampiri Dia, ketika kita mau mendekatkan diri kepadanya, dikatakan Ia benar-benar akan menghampiri umatnya.
membantu umatnya untuk menganugerahkan umatnya. Kepekaan, supaya apa? Supaya kita bisa hubungan dekat dengan Tuhan. Untuk mendekat kepada Allah ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama tahu, kedua kenal, ketiga akrab, dan keempat kepekaan. Tahu, seseorang yang di dalam hubungannya hanya sekedar tahu nama, alamat, dan pekerjaannya. Siapakah si Ani? Oh, saya tahu dia. Siapakah Yesus itu? Oh, ya, Yesus adalah juru selamatnya orang Kristen. Sekedar tahu. Kenal, mulai ada perjumpaan. Ketemu, beribadah, mau ke gereja, kenal pribadinya, kenal kebiasaannya. Untuk selanjutnya yaitu akrab. Mulai ada kerjasama, menjadi mitra, menjadi teman sekerja, menjadi sahabat. Awalnya pergi ke gereja, kita kenal, oh Tuhan adalah juru selamat saya. Terus akhirnya akrab, mau melayani, mau menjadi tim besuk, mau menjadi tim pelayan-pelayan dan yang lainnya. Yang lainnya yang lebih baik lagi yaitu peka. Adanya hubungan yang erat, sangat mengerti, nyambung sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Ada kepekaan, ada keintiman, ada kedekatan. Karena apa? Karena semuanya itu terjadi ketika kita mau mendekatkan diri sama Tuhan. Ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan berdoa, dengan baca firman Tuhan. Adanya kepekaan kita dengan Allah. Apa yang menjadi kerinduan Allah kita tahu. Dan apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan tahu. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22. Ibrani 10 ayat yang ke-22 demikian bunyinya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di dalam ejaan lama di situ lebih jelas dikatakan, sebab itu marilah kita mendekati Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Dengan hati yang sudah disucikan dari perasaan bersalah dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan dengan air yang murni. Langkah awalnya mendekati Allah adalah dengan hati yang tulus. Gereja sekarang kita harus menyadari, sekarang membangun hubungan dengan Bapa atas dasar kebutuhan. Semua hamba-hamba Tuhan membutuhkan uang, membutuhkan rumah, membutuhkan bangunan gereja. Anak-anak Tuhan membutuhkan jodoh, anak-anak Tuhan membutuhkan pakaian, makanan, mobil, pendidikan, dan lain-lain. Namun jika hubungan ini terus-menerus dibangun atas dasar kebutuhan, maka kebutuhan kita tidak akan bisa bertumbuh. Kerohanian kita tidak akan bertumbuh. Jadi seringkali kita datang beribadah, kita ketemu sama Tuhan. Kebutuhan akan jasmani kita. Tidak punya uang, minta Tuhan berkati saya. Tuhan, saya nggak punya rumah, Tuhan saya minta rumah. Ketika kita pingin mobil, Tuhan saya pingin mobil. Seringkali ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, berdoa sama Tuhan, kedekatan kita hanya memohon kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan.
Sehingga kerohanian kita tidak bertumbuh untuk lebih lagi peka, intim dengan Tuhan. Kita mutlak harus membangun hubungan Allah atas dasar kasih. Kasih yang tulus, kasih yang benar-benar rindu benar-benar menghormati Dia. Kasih yang tulus seperti wanita yang memberikan minyak narwastu di kaki Yesus. Memiliki hati anak. Hati anak yaitu ketaatan, ketulusan. Selalu ingin menyukakan hati orang tuanya. Seringkali ketika kita datang kepada Tuhan, diembel-embeli dengan segala kebutuhan-kebutuhan itu. Tidak ada penghormatan, tidak ada kasih di dalamnya. Benar-benar kita tidak merindukan Tuhan supaya Dia dekat dengan kita. Firman Allah katakan, hati yang telah dibersihkan dan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita bisa mendekat kepada Tuhan. Kalau pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-8. Mazmur 73 ayat yang ke-38 mengatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam Mazmur 73 ini, di situ dikatakan bahwa segala persoalan yang terbaik bagi kita itu adalah ketika kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan dan intim dengan Allah. Karena apa? Karena Dia adalah tempat perlindungan. Dia adalah satu-satunya penolong yang hidup. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, biarlah orang fasik menjadi makmur. Pengharapannya kepada harta. Pemazmur mengatakan, aku cemburu dengan mereka, aku cemburu dengan orang fasik. Mereka sehat. Mereka kaya, mereka makmur. Tidak ada kesedihan, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan di dalam hidupnya. Tetapi aku selalu dekat kepada Tuhan. Aku selalu mencari Tuhan. Hatiku murni di hadapan Allah. Aku selalu rindu Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Aku menderita. Aku mengalami banyak sekali cobaan. Pemazmur katakan di dalam Mazmur 73 ini. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-23 dan 24. Menopang kita dengan kuasanya. Menerima kita di dalam kemuliaannya. Karena apa? Karena di tengah-tengah persoalan kehidupan Dia ada bersama dengan kita. Ketika kita berbuat tidak benar, Tuhan akan menyadarkan kita. Ketika kita dekat kepada Allah, ketika kita berbuat dosa pun kita tidak akan bisa berbuat dosa. Karena rohnya yang ada di dalam hati kita, menuntun kita, membimbing kita, supaya kita selalu hidup di dalam kebenaran Allah. Oleh sebab itu pemazmur katakan, hidup kita adalah Allah sendiri. Karena apa? Karena Dia senantiasa bersama kita, menuntun kita dengan firman dan rohnya. Jadi ketika hidup kita dekat dengan Allah, maka firman-Nya, maka rohnya itu yang akan memimpin hidup kita. Sehingga apa? Ketika rohnya itu memimpin hidup kita, firman-Nya memimpin hidup kita,
kita tidak jadi untuk berbuat berdosa. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Karena kita dekat kepada Dia. Dia akan memberikan pertolongan, Dia akan memberikan perlindungan. Dan kuasanya adalah jaminan yang kekal. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya sendiri. Dia akan memberikan kekuatan baru, semangat yang baru, perlindungan. Kuasa Roh Kudus-Nya yang akan membimbing kita setiap saat dan setiap waktu. Buat apa kita memiliki harta kekayaan yang melimpah, tapi kita hidup di dalam kuasa dosa? Di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-15 dikatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat yang ke-16 dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Tuhan tidak suka orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan akan memalingkan mukanya dan Dia tidak akan mendengar seruan doa-doa kita. Ketika kita hidup di dalam kejahatan, ketika kita hidup di dalam dosa, Tuhan tidak suka. Dan Tuhan tidak akan mendengar seruan doa kita. Dan terutama membuat hubungan kita jauh daripada Allah. Firman Tuhan sore hari ini mengajak kita semuanya, mendekatlah kepada Allah. Maka Dia akan mendekat kepadamu. Karena tanpa Allah kita tidak akan selamat. Tanpa Yesus, tanpa firman-Nya dan tanpa Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang berdosa karena kita tidak dipimpin oleh firman dan Roh-Nya. Tetapi ketika kita dekat dengan Dia, maka firman dan Roh-Nya itu yang akan membimbing kita, menolong kita, mengarahkan kita untuk hidup di dalam kebenaran-Nya. Satu-satunya ketika kita bisa hidup di dalam Tuhan, ketika hidup kita hidup di dalam kebenaran Allah. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ketika kita mau dekat kepada Allah, Dia akan kuduskan kita. Dia akan memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Dan ketika kita mendekat kepada Allah, Dia akan mendekat kepada kita. Ketika kita berseru kepada Dia, Dia akan mendekat kepada kita dan Dia akan tolong kita. Karena hidup kita berkenan kepada Allah. Biarlah firman Tuhan boleh menyadarkan dan menguatkan kita. Satu-satunya, kalau kita mau mendekat kepada Allah, biarlah kita memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, murni. Hati yang sudah disucikan, hati yang sudah dikuduskan. Lewat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mau hidup di dalam pertobatan Allah, hidup di dalam kebenaran dan terang-Nya, maka kita akan mampu mendekat kepada Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita akan menyembah kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam hadirat-Nya. Hanya dekat kepada Allah ada pertolongan. Hanya dekat kepada Allah, Dia mampu melindungi kita dan melingkupi kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita nyanyikan lagu Hanya Dekat.
Saya tidak tahu keberadaan kita masing-masing dengan Allah. Apakah saat ini kita membangun hubungan yang dekat dengan Allah? Ataukah kita menjauh dari Dia? Satu hal, Dia adalah Allah yang setia. Ketika kita mau menghampiri Dia, maka Dia akan menghampiri kita. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan, kita mengaku atas dosa-dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita dan Dia akan menghampiri kita. Mari kita hampiri Dia dengan kasih, dengan segala kerinduan. Kita rindu Dia, kita mohon pertolongan dari Dia. Karena Dia satu-satunya jalan yang membawa kita hidup, yang membawa kita menang, yang membawa kita lepas dari permasalahan kehidupan, yang memampukan kita untuk mengatasi hidup kita. Hanya Dia satu-satunya penolong kita yang luar biasa. Dia akan tolong kita. Hampiri Dia, dekat pada Dia. Ketika kita mendekat kepadanya, Dia akan mendekat kepada Allah kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita, dengan segala kerinduan kita. Dan kita akan menyembah kepada Dia. Sertai jalanku, amin.
ketika kami memakai kekuatan kami, ya Allahku. Ampuni kami ketika kami tidak mengandalkan Engkau, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Menghampiri hadirat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Ketika kami anak-anak-Mu boleh bersekutu dengan Engkau. Firman-Mu melawat kami, Firman-Mu menyadarkan kami. Kasih-Mu meneguhkan kami Tuhan. Ketika kami mau dekat kepada Engkau, maka Engkau akan menghampiri kami. Engkau akan tolong kami, Engkau akan lawat kami. Bahkan Engkau akan memberikan diri-Mu untuk kami Tuhan. Supaya segala beban-kebeban kami boleh hilang. Karena Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Ajarkan anak-anak-Mu untuk selalu dekat kepada Engkau. Ajarkan kami anak-anak-Mu untuk selalu berhubungan intim dengan Engkau. Mendekat kepada Engkau. Hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Karena firman-Mu juga mengajarkan kepada kami. Supaya kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Supaya hati kami tulus. Supaya hati kami bersih. Supaya tangan kami tidak berdosa di hadapan Engkau. Tolong kami Tuhan, layakkan kami. Ampuni segala dosa-dosa dan kelemahan dan kekurangan kami. Ampuni Tuhan, masa-masa waktu yang lalu Tuhan. Kami tidak takut kepada Engkau, ampuni kami. Dan pada sore hari, malam hari ini kami menghampiri Engkau Tuhan. Segala dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan, ampuni kami. Dan kami ingin hidup berkenan kepada Engkau. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami menyerahkan gereja-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu dimanapun berada. Baik mereka Tuhan di rumah mereka masing-masing. Dengan segala permasalahan kehidupan yang mereka alami. Yang sakit mari Tuhan sembuhkan. Engkau memberikan kekuatan. Kuasa mujizat-Mu Tuhan menjamah mereka. Menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang mengalami kekurangan Tuhan cukupkan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka. Ketika mereka membutuhkan pertolongan Engkau Tuhan di tengah masa-masa yang sulit. Di tengah-tengah masa-masa kegelapan Tuhan, mari Engkau tolong mereka. Berikan cahaya terang-Mu supaya mereka boleh diterangi oleh kuasa Allah. Mereka boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka satu persatu. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Di tengah kegelapan, di tengah masalah yang dihadapi. Karena masa pandemi, karena COVID-19 ini. Ada banyak sekali Tuhan, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih kuasa-Mu Tuhan, Kau limpahkan atas bangsa dan negara ini.
pemimpin kami yang tertinggi Bapak Jokowi, beserta dengan para menteri, staf dan seluruh jajarannya, dari tingkat atas sampai tingkat bawah, tim medis dan seluruhnya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka, Kau berikan hikmat-Mu atas mereka, sehingga mereka mampu, mereka sanggup untuk mengatasi persoalan hidup ini. Dan Tuhan akan ampuni orang-orang yang bersalah kepada Engkau. Tuhan ampuni ketika mereka mohon ampun kepada Engkau. Tuhan ampuni. Ampuni bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong. Sehingga bangsa ini boleh terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi. Tuhan yang akan tolong. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ditutup gara-gara masa pandemi ini Tuhan. Tuhan kuatkan iman anak-anak-Mu, supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau, tetap iman di dalam Engkau. Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah setiap yang dilakukan, ibadah online Tuhan. Tuhan akan memberkati. Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami, ibadah doa kami pada malam hari ini. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan menyertai kami semuanya. Berkat kasih Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.